Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kemurahan dan kebaikannya itu selalu menyertai hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini menikmati berkat-berkat pertolongan Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kita. Situasi dan keadaan yang membuat kita mengalami banyak hal, saudara. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya, banyak hal yang menyerang kita, banyak hal yang menekan kita, yang membuat kita menjadi susah, yang membuat kita menjadi menderita. Kuasa pandemi menyerang pikiran kita. Kuasa pandemi menyerang hati kita. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, hendaklah kita terus tampil sebagai pemenang. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang menang yang akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang yang menang akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saya tidak mau dan saudara jangan sampai situasi dan keadaan seperti ini membuat kita mengalami suatu tekanan sehingga kita menjadi susah. Saudara, saya merasakan bahwa ada satu hal, ada sedikit perbedaan yang membuat kita ini tidak mengerti. Kenapa demikian? Ternyata kita ini sudah mengalami satu keadaan yang lebih buruk. Tetapi saya mau ingatkan, mari kita bersama-sama nikmati sukacita Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan nikmati sukacita Tuhan. Karena hanya sukacita yang membuat kita ini membuat hidup kita ini menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang sehat. Kalau kita susah, kita akan mengalami banyak tekanan. Saudara, kalau kita mendengar berita-berita, ya hampir setiap hari kita mendengar suara ambulan. Banyak orang mati, banyak orang meninggal. Membuat kita ini teringat, ternyata hidup kita ini tidak akan kekal. Hidup kita ini ada batasnya. Saudara, saya percaya bahwa hanya kekuatan yang dari Tuhan, yaitu sukacita Tuhan, itu yang akan menolong kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama pagi hari ini kita akan renungkan betapa pentingnya sukacita itu. Saudara, kalau sering saya sampaikan bahwa isi kerajaan surga yang pertama adalah sukacita. Amin. Yang pertama apa? Sukacita. Ya, kenapa Tuhan sampaikan berita kerajaan surga? Karena kerajaan surga isinya adalah sukacita. Selain damai sejahtera, selain kebenaran, selain kuasa Allah, sukacita ini sangat penting. Karena sukacita itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Sukacita itu adalah kehadiran Tuhan. Kalau duka cita itu kehadiran siapa? Kalau kesusahan itu kehadiran siapa? Saudara sendiri melihat.
betapa pentingnya sukacita itu ada di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, sukacita itu adalah tempatnya Tuhan. 1 Tawarikh 16 ayat 27. 1 Tawarikh 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Sekali lagi, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Saudara tahu kehadiran Tuhan itu di mana? Kehadiran Tuhan itu tempatnya di mana? Ternyata ayat ini berbicara dengan jelas. Di mana ada sukacita, di situ ada kehadiran Tuhan. Di situ tempatnya Tuhan. Ini penting, saudara. Ini sangat penting. Mari kita sediakan hidup kita menjadi tempatnya Tuhan. Mari kita bawa hidup kita menjadi orang-orang yang sukacita. Karena sukacita itu tempatnya Tuhan. Di situ Tuhan ada, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena di dalam hidup kita ada sukacita. Bapak Ibu pasti mengerti hal ini. Seringkali pernah saya sampaikan satu peragaan. Nah, ini saya diingatkan kembali. Ya, bagaimana sukacita itu menempati hidup kita. Sukacita itu memenuhi hidup kita. Sukacita itu menjadi penuh atas hidup kita. Ini penting. Ya. Pernah saya sampaikan ada satu peragaan yang Bapak Ibu ingat. Ya. Tangkap sukacita. Masukkan di dalam hati kita. Lalu kita berkata apa? Haleluya. Oke, Bapak Ibu, mari coba kita akan kembali peragakan ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita lakukan ini. Ya. Supaya apa? Sukacita kita ini benar-benar menjadi penuh. Kita tidak akan kehilangan duka cita. Ya. Sukacita tangkap. Oke, yang pertama, sukacita tangkap. Masukkan di dalam hati kita. Ya. Lalu sudah rasakan, oh sukacita memenuhi hatiku. Lalu katakan, haleluya. 3 kali, saudara. Ya, 3 kali. Kita katakan bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Tangkap sukacita. Ayo tangkap. Masukkan di dalam hati. Sudah masuk? Sudah belum? Sudah masuk belum? Masukkan di dalam hati, katakan haleluya. Tangkap sukacita. Masukkan dalam hati kita. Katakan haleluya. Sekali lagi, tangkap sukacita. Masukkan dalam hati. Katakan haleluya, katakan
Haleluya, katakan haleluya. Silakan duduk, saudara. Kenapa demikian, saudara? Ternyata sukacita ini sangat-sangat penting. Banyak orang mengalami penderitaan sakit penyakit. Kalau sudah namanya sakit penyakit itu membuat susah. Kalau sudah susah, saudara, ini berbahaya. Mengalami kekurangan, mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, bisa membuat hidup kita menjadi menderita, dan penderitaan itu menekan hidup kita. Kalau sudah ditekan, saudara, biasanya kuasa iblis itu terus mengintimidasi kita. Kita dibuatnya susah. Tanda sukacita itu biasanya orang itu tersenyum. Betul Bapak Ibu? Tersenyum. Tetapi apakah tersenyum itu benar-benar sukacita? Haleluya. Sukacita adalah tanda orang, tersenyum adalah tanda orang sukacita. Apakah tersenyum itu benar-benar sukacita? Apa jawaban Bapak Ibu? Saudara, bukan hanya tersenyum, tapi reaksi hidup ketika seseorang itu sukacita, menikmati kekuatan, menikmati kesehatan. Ya. Ada gairah hidup, ada semangat hidup. Ada satu gerakan yang luar biasa yang kita lakukan. Saudara, saya mau sampaikan. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, banyak intimidasi. Intimidasi itu tekanan yang datangnya daripada sikon, itu situasi dan kondisi yang dipakai oleh iblis. Seringkali kita disetir. Kita tidak mendengar suara Tuhan, tetapi mendengar karena situasi dan keadaan. Situasi dan keadaan membuat kita tertekan, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan berkata, kau ubah ratapan itu menjadi tari-tarian. Itu berbicara apa, saudara? Berbicara tentang mengubah keadaan situasi yang seperti ini. Diubah menjadi sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu jangan mau diintimidasi, ditekan oleh kuasa-kuasa iblis. Kita bisa berkata puji Tuhan. Kita bisa berkata haleluya. Ya memang ini situasi dan keadaan yang sedang berjalan. Saudara, saya percaya kalau kita masih lolos, masih diberikan hidup, itu satu anugerah Tuhan. Satu kemurahan Tuhan. Mari kita pakai hidup kita menjadi tempatnya Tuhan.
biarlah roh sukacita itu menjadi tempat Tuhan. Dan kita merasakan bahwa hidup ini selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Yang pertama. Lalu yang kedua, ketika hidup kita dipakai menjadi tempatnya Tuhan, Tuhan akan memberi yang namanya kemenangan. Ingat, ketika hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi tempatnya Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangan. 2 Tawarikh 20 ayat 27. Mari kita bersama-sama kita membaca ayat ini 1, 2, 3. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Karena apa, saudara? Karena musuh-musuh dikalahkan. Musuh itu tidak kelihatan. Musuh kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, kerajaan-kerajaan, roh-roh jahat yang ada di udara. Bosnya adalah iblis, bosnya adalah Lucifer, itu musuh kita. Iblis mencari kesempatan untuk menelan banyak orang, maka kita harus berjaga-jaga. Saudara, kita ini selalu diincar sebenarnya, selalu diintip oleh kuasa iblis. Bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana melemahkan kita. Saudara jangan berkata aku tidak punya musuh. Saudara, musuhmu itu selalu ada di sekelilingmu. Kapan saja iblis bisa menjatuhkan kita, maka kita harus waspada. Ingatlah saudara, bahwa kebenaran firman Allah ini jelas. Ketika Yesus menempati hidup kita, maka ada kemenangan yang besar atas musuh-musuh kita. Dan kita akan memperoleh sukacita itu. Inilah keuntungan kita. Cuma membuka hati bagaimana Tuhan menempati hidup kita supaya sukacita itu mengalir. Saya Bapak Ibu pagi hari ini akan menjadi orang-orang yang pemenang, lebih dari pemenang. Karena saudara membiarkan sukacita itu melimpah-limpah. Ingat saudara, jangan beri kesempatan untuk duka cita itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan kesusahan itu menguasai hidup kita. Jangan biarkan penyakit itu menguasai hidup kita. Tetapi biarlah sukacita itu menguasai hidup kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kemenangan. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberikan kemenangan. Oke, terus.
kita ini diberi kemenangan, saudara, maka Tuhan itu akan menjadi tempat perlindungan kita. Mungkin saudara berkata seperti ini, situasi seperti ini, siapa yang dapat kuandalkan? Siapa yang bisa menolong saya? Siapa yang dapat membentengi hidup saya? Siapa yang dapat melindungi hidup saya? Firman Allah di dalam Nehemia pasal ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Ayo kita baca bersama-sama dari jangan. Kata-kata jangan, 1, 2, 3. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saudara, hebatnya Tuhan kita, hebatnya firman Allah. Ya. Jangan kamu bersusah hati. Ada yang pagi hari ini datang dengan susah hati? Ada Bapak Ibu? Ada enggak? Jangan bersusah hati. Saudara, ini perintah Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, untuk menghilangkan susah hati itu tidak gampang. Apalagi dasar hati kita ini sudah kesel terlebih dahulu. Sudah kecewa terlebih dahulu. Tetapi kalau kita ini sadar, saudara, kekecewaan, kekesalan kita, ini sebenarnya akan merontokkan kekuatan kita, merontokkan iman kita. Maka firman Tuhan katakan, jangan bersusah hati. Jelas. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi saudara, sukacita itu ada sesuatu yang mengerjakan hidup kita. Yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan adalah kepercayaan kita. Yang dikerjakan apa? Iman kita. Ketika saudara bersukacita, iman saudara akan menjadi kuat. Percaya saudara akan menjadi kuat. Saudara akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Saudara tidak akan takut, saudara tidak akan cemas, saudara tidak akan khawatir. Saudara tidak akan bimbang. Maka kekuatan iman kita itu terus bertumbuh dan berkembang. Maka saudara akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Amin saudara, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3, Tuhan adalah tempat perlindungan. Ini rahasia kebenaran firman Tuhan. Ukuran sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu sukacita seperti apa? Apa sukacita seperti yang dunia berikan? Ya,
Sukacita dunia yang diberikan kepada kita itu hanya sebentar, hanya sementara. Contohnya, kalau saudara melihat televisi, apa yang saudara sukai, waduh, mungkin sinetron kalau zaman sekarang itu. Saudara lihat, tayangan sinetron membuat kita ini sukacita. Tetapi saudara, setelah sinetronnya selesai, apa yang terjadi? Sukacitanya hilang. Yang ada apa? Yang ada unjuk rasa. Unjuk rasa seperti apa? Kok ceritanya seperti itu? Kok jadinya seperti itu? Nah, saudara, apa yang saudara lihat, apa yang saudara perhatikan melalui tayangan itu, saudara. Saudara diputar, perasaan dan pikiran kita diputar oleh apa yang saudara lihat. Itu sukacita dari dunia. Tetapi saudara, sukacita Allah itu ukurannya seperti apa? Oke, Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Ukuran sukacita di hadapan Allah itu bukan ukuran sukacita yang sedikit. Tapi ukuran seperti apa? Ukurannya berlimpah-limpah. Tidak mudah hilang. Ya, saya merasakan, saudara, ketika saya cinta Tuhan pertama kali, ya, Tuhan panggil saya dalam pelayanan. Ada sukacita yang saya rasakan yang belum pernah saya rasakan. Belajar pelayanan kemana saja, situasi apapun saja, dalam keadaan apapun juga, kita tetap lakukan. Dan rasanya hati itu senang. Dan senangnya itu tidak hilang-hilang. Sukacitanya tidak akan habis-habis. Karena apa? Ukuran sukacita Tuhan itu adalah berlimpah-limpah. Nah, ini yang penting, saudara. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Karena itu sesuatu yang berharga. Sukacita itu adalah suasana kerajaan Allah yang Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Nikmati sukacita Tuhan itu. Dan sukacita yang berlimpah-limpah itu jangan sampai habis. Ini ciri daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin, saudara. Ini penting. Ciri hidupmu adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Situasi, persoalan, masalah apapun, keadaan apapun yang terjadi atas hidup kita, biarlah sukacita itu terus ada. Jangan sampai hilang, jangan sampai habis. Karena itu kerajaan Allah, itu tempatnya Allah yang ada di dalam hidup kita. Kalau situasi sudah mulai mau membuat susah, saudara, terus saudara harus singkirkan itu kesusahan. Tadi sudah katakan jangan bersusah hati. Ya, jangan bersusah hati. Jadi saudara, sukacita dari Allah itu
tak terbatas. Ya. Karena itu sukacita datangnya dari surga. Itu suasana surga. Suasana surga itu ada di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Ternyata sukacita itu akan mengubah keadaan kita. Apa benar? Ya. Sukacita itu akan mengubah keadaan kita, situasi dan keadaan kita. Mazmur 30 ayat yang ke-11 yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 30 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kapungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saudara, ini perkataan siapa? Perkataan seorang raja namanya Daud. Kenapa Daud seperti ini? Daud itu adalah seorang pemuji Tuhan. Suka memuji Tuhan. Suka menyampaikan kata-kata pujiannya, syairnya kepada Tuhan. Yang disebut dengan pemazmur. Setiap kata-kata yang ada di dalam hatinya, yang dia rasakan, yang dia nikmati, dia sampaikan kepada Tuhan. Praktek kehidupan sehari-hari yang dia alami, dia sampaikan kepada Tuhan dengan nyanyian, dengan pujian. Dan dia merasakan bahwa ada sukacita yang mengubah hidup seseorang yang mengalami ratapan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesedihan. Itu perkataan Daud. Dan Daud punya banyak pengalaman tentang pujian, penyembahan. Dan dia merasakan hal itu. Saudara, mari buatlah hidup kita untuk menikmati bagaimana sukacita itu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya oleh karena kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Ya, mari Bapak Ibu, cara hidup sukacita, mari kita tanamkan di dalam hidup kita. Ya, jangan mudah, jangan gampang untuk diganggu keadaanmu dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam intimidasi. Jadikan sukacita itu warna hidup kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ini penting. Ini sangat penting. Buatlah sukacita. Ada orang bilang seperti ini, mungkin omongan orang itu ya adalah omongan yang benar. Seperti apa yang diucapkan oleh presiden, mantan presiden Indonesia namanya Gus Dur. Kata-katanya apa? Gitu saja kok dibikin susah. Gitu saja kok dibikin susah. Iya tuh saudara. Kita ini sering buat susah sendiri. Yang harusnya tidak susah dibikin susah. Hati-hati saudara. Ya.
sebenarnya tidak susah tapi dibikin susah. Yang bikin siapa? Ya kita sendiri. Gitu saja kok dibikin susah. Amin. Amin saudara. Ini cara menanggapi, menangkal. Supaya sukacita kita tidak hilang. Sukacita kita tetap melimpah-limpah, berkuasa di dalam hidup kita. Dan sukacita kita terus mengubah keadaan kita. Mengubah, ini caranya kita diubahkan. Ya, maaf Bapak Ibu kalau seringkali saudara terjebak dengan berita. Ya, dan berita itu tidak mengenakkan. Tentunya berita duka cita. Membuat kita ini waduh langsung ambil sikap. Sikap kita apa? Susah. Hati-hati. Ya. Kalau kita pikirkan Bapak Ibu, kalau kita renungkan, ya, kalau orang-orang yang mati di dalam Tuhan, apa yang kita susahkan? Tentunya tidak ada, saudara. Karena apa? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu kebahagiaan. Amin. Kecuali orang-orang yang mati di luar Tuhan. Jadi saudara, kalau orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, saudara bersukacita saja. Mungkin ada orang berkata, kenapa kamu sukacita? Ada orang meninggal, kenapa kamu sukacita? Kok kamu tidak punya beban duka cita? Saudara, kita memang harus mengubah keadaan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Biasa, memang orang hidup akan mati. Orang hidup akan apa? Akan mati. Nah saudara harus renungan itu. Kita tidak bisa. Karena ini situasi dan keadaan yang ada di dalam sekitar kita, di lingkungan kita, di dunia kita. Ada hidup, ada mati. Mari kita ambil sesuatu yang sangat baik ini. Pergunakan sukacita itu menguasai hidup kita dan mengubah keadaan, situasi yang terjadi di lingkungan kita. Ya, puji Tuhan. Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, kenapa Daud ini berkata? Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ternyata sukacita itu adalah dasar hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu dasar. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, biarlah hatimu terus bersukacita. Kata sukacita ini adalah sesuatu yang menggairahkan, yang membuat kita ini semangat, yang membuat kita ini tidak kendor, yang membuat kita tidak malas, tetapi kita semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Sukacita adalah dasar kita. Ya, jadi Bapak Ibu ketika saudara mau beribadah, dicek hati kita. Adakah gairah
gairah sukacita itu menguasai hidup kita. Atau hanya kita terjebak dengan kewajiban, kebiasaan. Wes yang penting nang gereja. Tapi hatimu tidak merasakan apa-apa. Kalau sukacita itu dasar di dalam hidup kita, saudara akan merasakan. Karena sukacita itu berbicara tentang kerajaan Allah. Maka ada satu ikatan yang kuat, sukacitamu itu menggairahkan hidup kita. Untuk saya beribadah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang menghalang-halangi. Tidak ada satupun yang menghambat atas hidup kita. Perhatikan saudara, banyak hambatan. Ya. Ketika saudara mau datang kepada Tuhan, banyak halangan, banyak hambatan. Saudara renungkan, saudara teliti apa hambatan itu. Sehingga kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Saya percaya, kalau mungkin saudara-saudara kita hari-hari ini, memang daerah Caruban dan sekitarnya, Mejayan dan sekitarnya, banyak orang yang kena COVID. Saudara perhatikan, banyak orang yang kena corona dan banyak orang yang meninggal. Kerajaan dan Pandian itu ada angka yang grafiknya terus. Setiap hari ada orang meninggal karena corona. Saudara, apakah kita akan terus berduka cita? Enggak. Kita biasa saja karena orang mati, orang hidup akan mati. Berpikir positif saja. Kalau kita menjadi duka cita, kalau kita menjadi takut, saudara. Yang penting saudara menjaga bagaimana saudara tetap dalam protokol kesehatan. Ya. Sering cuci tangan, itu memang kebiasaan yang baik. Karena itu Alkitabiah, saudara. Kenapa demikian? Dalam firman Allah jelas, dalam Alkitab jelas, orang-orang Yahudi ya selalu menempatkan tempat pembasuhan tangan dan kaki itu di depan. Sebelum masuk ke rumah, dia harus cuci tangan. Itu kebiasaan yang baik dalam Alkitab. Nah, saudara, kebersihan itu adalah pangkal apa? Kesehatan. Jangan masa bodoh. Ya, jangan masa bodoh. Nah, kita percaya bahwa ketika sukacita itu terus mengikat hidup kita, maka gairah hidup kita akan bersemangat, saudara. Semangat, semangat dan semangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai kendor. Puji Tuhan. Oke. Sukacita itu adalah sesuatu yang akan memperbarui hidup kita. Sefanya 3 ayat 17. Terus bawah. Nah, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan apa saudara? Sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Sukacita itu akan memperbaharui hidup kita. Ya. Kita akan dibaharui. Dibaharui apanya? Dibaharui kasih kita kepada Tuhan. Kalau saudara sukacita, saudara akan dibaharui terus.
Tetapi kalau saudara duka cita, itu akan melemahkan hidup kita. Nah, ini saudara yang perlu saudara renungkan. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 8 ada satu kisah, ada satu sejarah bagaimana murid-murid Tuhan itu ada dihadapkan di dalam hidupnya saat Yesus ada di kuburan, lalu murid-murid itu masuk dan melihatnya, ternyata Yesus sudah tidak ada. Perasaan yang terjadi atas murid-muridnya adalah takut dengan sukacita. Matius 28 ayat 8. Ya, Matius 28 ayat 8. Mereka sangat segera pergi dari kubur itu dengan apa saudara? Takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Mungkin sikon seperti ini terjadi atas setiap manusia, termasuk kita. Wah, takut. Takut apa? Takut corona. Tapi di balik ketakutan itu saudara berkata, aku bersukacita. Karena sukacita kita adalah sukacita yang besar. Tadi sudah katakan berlimpah-limpah. Kita bisa takut. Tapi jangan sampai kehilangan sukacita itu. Dan keadaan itu adalah keadaan yang terjadi sekarang. Saudara berpikir, mungkin saudara berkata seperti ini, kapan situasi ini bisa kembali menjadi normal? Kapan corona bisa pergi? Ya, saudara berpikir seperti itu enggak? Wah, ada baiknya dan ada tidak baiknya. Mungkin saudara merasakan tidak ada satu kebebasan. Gerak saudara tidak bebas karena keadaan ini. Saudara tidak bisa dolan sampai naik dewe, ya saudara, main seenaknya sendiri. Tapi saudara, banyak peraturan-peraturan yang harus saudara lakukan. Tapi saudara sadar bahwa ketika saudara melihat situasi ini menakutkan, maka sukacita itu, sukacita yang besar itu jangan sampai hilang. Karena ada kebangkitan Tuhan. Yesus bangkit. Oke, Yohanes 15 ayat 11 ya. Yohanes 15 ayat 11. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Ya terus cari sukacita itu. Supaya apa? Supaya penuhlah hati kita dengan sukacita. Kalau saudara lihat ketika saudara minum air, ya, minum air di gelas saudara lihat. Ketika saudara ambil air, sedikit saja di gelas itu, lalu saudara minum. Bagaimana rasanya saudara? Ada rasa apa? Kurang. Betul? Kalau saudara ambil air 1 gelas penuh, lalu saudara minum, apa yang saudara rasakan? Apa? Rasanya puas, rasanya marem. Itulah sukacita.
Sukacita kita harus penuh supaya ada kepuasan di dalam hidup kita. Untuk melihat keadaan apapun kita tetap sukacita. Karena sukacita kita adalah penuh. Haleluya. Satu ayat lagi di dalam Ibrani, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini saudara. Ini yang disebut dengan reaksi anak-anak Tuhan yang dewasa. Ya, kedewasaan rohani kita ketika kita ini dicobai, sekalipun cobaan itu berat, dengan berbagai penderitaan, sukacita kita meluap. Bukan duka cita, tapi sukacita kita meluap. Ya, jadi ini reaksi orang-orang dewasa rohani. Ketika saudara menjadi dewasa rohani, apapun yang saudara terima, apapun yang saudara hadapi, ya, sukacita saudara tetap meluap. Ini penting saudara. Ya. Ini sangat penting bagi kita. Karena apa? Sukacita itu adalah kekuatan kita. Sekali lagi kita ambil sukacita. Ayo, ambil sukacita. Masukkan di dalam hatimu. Katakan, haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita.